Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umur dewadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat, rahmat, dan hidayahnya lah kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua selaku umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang era digital seperti saat ini. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Zulfahmi AR selaku pemimpin BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi. Dan juga selamat bergabung kepada Ibu Aziza Saleh selaku pemimpin wilayah Jabodetabek plus BNI Syariah. Selamat bergabung juga Bapak Muhammad Samson selaku pemimpin divisi pembiayaan konsumer. Dan juga selamat bergabung untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Hadiana dan juga Ustadz Diono Gusan Aljambi. Dan juga selamat bergabung kepada seluruh peserta Talkshow BNI Syariah Bekasi dengan tema Membangun Perumahan Sesuai Kaidah Syariah. Perkenalkan, saya Aziz Aryanuddin, pemandu acara pada hari ini. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita lafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melengkapi keberkahan acara kita hari ini, mari kita dengarkan secara bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Gifari. Kepada Saudara Gifari, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Gifari. Semoga menjadi pahala untuk membacakan dan juga yang mendengarkan, yaitu kita semua. Alhamdulillah, semoga pembacaan ayat suci Al-Quran ini menjadi keberkahan pada acara kita, dan semoga juga di acara hari ini bisa menjalin silaturahmi antara BNI Syariah dengan rekan-rekan, baik dari masyarakat secara umum, dan juga kita mengundang juga beberapa developer, baik yang sudah rekanan maupun yang belum rekanan. Semoga ini menjadi pintu silaturahmi untuk kita semua, sehingga ke depan bisa timbul sinergi yang jauh lebih baik lagi. Oke, hari ini kita akan mengikuti penyampaian beberapa materi, dan juga dengan konsepnya adalah talk show, di mana akan disampaikan oleh Bapak Hadiana dan juga Ustadz Diono. Akan banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini melalui acara talk show kita. Nah, mohon izin saya akan membacakan profil dari narasumber kita hari ini. Yang pertama itu adalah Bapak Hadiana, lahir di Bandung 23 Mei 1970. Ini sudah sangat berpengalaman
dalam proyek-proyek perumahan. Dan saat ini juga menjadi direktur dari PT Kreasi Prima Nusantara. Dan sebelumnya juga dari sejak tahun 2000 itu sudah memiliki banyak pengalaman di berbagai proyek-proyek perumahan atau pengembangan lahan. Oke, yang kedua adalah Ustadz Abu Muhammad Duyono Gusen Al-Jambi. Kalau yang satu ini mungkin rekan-rekan atau peserta sudah tidak asing lagi. Beliau adalah praktisi perbankan syariah yang sudah memiliki pengalaman 18 tahun di bank syariah dan juga merupakan penulis dari buku Selamat Tinggal Bank Konvensional, buku Ayo ke Bank Syariah, dan juga buku Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba. Nah, Ustadz Diono juga sangat dikenal dengan narasumber pelatihan manajemen masjid di 30 kota di Indonesia. Wah, pasti sudah tidak sabar lagi. Kita akan mendapatkan sharing ilmu-ilmu yang luar biasa dari dua pemateri kita. Namun, sebelum itu akan ada sambutan dari Ibu Aziza Saleh selaku pemimpin wilayah BNI Syariah Jabodetabek Plus. Kepada Ibu Aziza, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kepada Allah kita hadiratkan pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul kembali di sini di dunia maya untuk membahas mengenai perumahan. Saya merasa bahwa acara ini sangat penting terutama buat teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis developer. Pak Hadiana ini sosok yang sangat menginspirasi ya kalau menurut saya, karena beliau itu di tengah pandemi seperti ini bisnisnya bukan turun malah semakin berkembang, dan alhamdulillah dalam jangka waktu yang relatif cepat beliau sekarang memiliki sudah 7 kalau tidak salah ya, mungkin 8 ya Pak Hadi, area perumahan yang dibangun secara syariah. Dan pada saat saya ke sana, Pak Hadi ini mempunyai perumahan yang ada kelolaan masjidnya juga yang dikelola oleh Ustadz lulusan Lipia. Diselenggarakan kajian-kajian juga di sana, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kaum muslimin bisa berkembang bisnisnya mengikuti apa yang jadi tuntunan Rasulullah, dan ini menjadi bukti bahwa kalau kita menjalankan bisnis sesuai syariah, insya Allah akan berkembang seperti itu. Dan juga walaupun perumahannya perumahan Islami, namun tidak menutup untuk yang saudara-saudara kita yang belum menjadi Muslim tinggal atau beli rumah di daerah tersebut. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aziza atas sambutannya. Semoga ini memang menjadi pintu silaturahmi ya untuk antara BNI Syariah dengan rekan-rekan developer, terutama juga menjadi sharing ilmu dari beberapa developer pengembangan perumahan syariah yang telah berhasil menjualkan produk-produknya kepada para masyarakat atau nasabah secara umum. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Muhammad Samson selaku Kepala Pemimpin Divisi Pembiayaan Konsumer BNI Syariah. Kepada Bapak Muhammad Samson, kami persilakan. Samson yang mana? Samson yang mana? Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Yang kami hormatin Bapak Ustadz Insinyur Hadiana selaku Direktur Utama dari PT KPN, PT Kreasi Prima Nusantara. Yang kami hormatin, kami cintain, kami banggakan, Al-Mukarram, Ustadz AMDK, Abu Muhammad Duyono Kosen Al-Jambi. Ini guru saya, dua-dua yang tadi saya sebutkan adalah guru-guru saya, baik dalam ilmu agama maupun dalam ilmu duniawi. Kemudian yang saya hormati adalah pemimpin regional head wilayah Jabodetabek Plus, BNI Syariah, Ibu Ajisa Saleh, serta semua peserta, rekan-rekan insan hasanah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Sholawat teriring salam, marilah selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang berbahagia ini memang tidak salah Bapak Ibu bergabung dalam webinar ini. Kenapa? Karena nanti akan ada pencerahan-pencerahan dari Ustadz saya yang tadi, Ustadz AMDK Abu Muhammad Duyono Kosen Al-Jambi ataupun Ustadz Bapak Insinyur Hadiana. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, bekerja sama dengan Bank Syariah itu adalah merupakan suatu keniscayaan. Itu yang harus tertanam di Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau kita bekerja sama dengan Bank Syariah, maka kita akan mendapatkan 3 nilai tambah. Apa itu nilai tambahnya? Yaitu produk ini pasti halal. Kemudian produk, kenapa saya katakan halal? Karena memenuhi unsur syariah. Berbeda kalau misalkan menggunakan lembaga non syariah, lembaga keuangan non syariah, pastilah produknya dapat dikatakan tidak halal. Kalau ada yang mengatakan halal, ya udah itu versi mereka. Ini kan bukan versi kita yang harus sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua adalah adanya keberkahan. Setelah kita masuk dalam posisi halal, halal yang sesuai dengan tuntutan syariah, maka di sana akan ada keberkahan. Kalau namanya keberkahan, surga itu harus kita ciptakan di rumah kita. Itu adalah namanya keberkahan. Nah, oleh karena itu, maaf, punten saya mau ganti background saya sebentar. Ini supaya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ini backgroundnya. Sambil saya lanjutkan, mudah-mudahan ini terbaca sama Bapak Ibu sekalian. Ini tentang kehalalan, kebarokahan. Kemudian berikutnya adalah tentang, yang ketiga adalah tentang nilai tambah. Rumah sudah halal, sudah berkah, akan ada nilai tambah di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mau nggak mau, Bapak Ibu sekalian, itu harus menggunakan sistem syariah. Dalam kita bermuamalah, Bapak Ibu sekalian, kita memang bisa berhubungan dengan siapapun karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Berhubungan dengan yang seagama dengan kita ataupun yang tidak seagama dengan kita, karena Rasulullah juga berhubungan dengan berbagai macam kaum. Namun demikian, Bapak Ibu harus ditanamkan kembali kepada syariah. Nah, kalau mau kembali ke syariah, ada banyak bank syariah. Kalau kepingin ketemu dengan Muhammad Samson atau Ustadz Abu Muhammad Duyono Kosen Al-Jambi, saat ini satu-satunya hanya ada di Bank BNI Syariah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan. Berikutnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan Pak Ustadz Hadiana ini,
Memang saya akuin, Ustadz Dadiana ini terakhir kami beberapa kali kami ketemu, tapi qadarullah belum pernah deal. Tapi terakhir kemarin kita deal di sana, Masya Allah. Begitu saya datang ke sana, saya melihat lokasinya ini selayaknya patut ditiru oleh para developer lainnya. Karena kenapa? Karena yang dibangun adalah tidak hanya sekedar rumah menyelesaikan tanggung jawabnya rumah, tapi justru lingkungan yang dibangun. Ini yang menarik dari beliaunya. Nah, terkait dengan itu, kami bekerja sama dengan beberapa developer, salah satunya dari developer PT Kreasi Prima Nusantara untuk perumahan Cikahuripan. Saya ingin mengganti dulu background saya supaya kebaca oleh yang lainnya. Mohon izin sebentar, ini saya ganti. Nah, ini menarik. Ini background kami punya tagline, kami beri rumahnya bukan uangnya. Ini yang seharusnya itu menjadi landasan bagi kita semua, karena di sini adalah pembiayaan harusnya adalah kita berikan rumah bukan uang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari sisi lain kami dalam rangka keberpihakan kepada masyarakat kecil, maka kami juga masuk ke segmen FLPP atau segmen LPP atau segmen subsidi. Alhamdulillah kami masuk ke sana. Dalam rangka kami menjalankan makosid syariah harus merangkul masyarakat berpenghasilan rendah. Alhamdulillah kami lakukan itu. Bapak Ibu sekalian, di samping kami masuk di segmen masyarakat, di segmen FLPP atau subsidi, kami juga masuk di komersial. Nah, kesempatan yang berbahagia ini saya melihat banyak developer, ada juga ternyata yang mantan pegawai BNI Syariah yang sudah jadi developer. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara FLPP dan juga rumah komersial, ada program yang menarik yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, yaitu apa itu? Yaitu kami punya program 5B, 5 Bravo. Apa saja isinya? 1, B yang pertama, Bravo yang pertama adalah BNI Syariah bebas terhadap biaya administrasi. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada dengar suara-suara yang masuk, suara yang bocor, karena posisi kami saat ini sedang di luar kantor. Saya nggak menyangka kalau ada suara-suara seperti ini masuk, tapi lupakanlah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama 5B adalah bebas administrasi. Kemudian B yang kedua, bebas biaya appraisal. B yang ketiga, bebas biaya provisi. Ini kami terapkan untuk rumah komersial maupun rumah subsidi. Jadi kami membebaskan biaya-biaya itu untuk yang urusan dunia yang akan bisa mendukung Bapak Ibu untuk bisa menggapai, meraih nasabahnya atau konsumennya. Sedangkan yang dua adalah urusannya dengan akhirat. Maka saya sampaikan di sini, urusannya dengan akhirat adalah, yang keempat adalah kami bebas denda, bebas penalti, bebas riba. Hatta konsumen keadaannya susah atau apapun, dia kemudian karena satu dan lain hal, dia terlambat membayar, maka kami tidak akan pernah mengenakan denda. Rp1 pun tidak akan pernah dikenakan denda. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kami melakukan penyelesaian dengan cara yang beradab. Dengan cara apa itu? Kami akan melakukannya dengan cara kita dekatin dari pihak bank, mendekatin kepada masyarakat. Kita dekatin kenapa terjadi sampai kelambatan bayar. Kita tanya dulu. Terus kemudian kita carikan solusinya. Solusinya dengan cara kita melakukan restruct. Jadi kami dalam hal ini adalah menyatakan benar-benar kami akan bebas denda atau penalti. Kalau ada denda atau penalti hatta even Rp1 pun itu namanya riba. Nah, kami tidak ada denda sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah 5B yang terakhir. B yang terakhir, yang kelima adalah kami bebas koror, bebas ketidakpastian. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu melalui lembaga keuangan yang lain, tentunya Bapak Ibu akan adanya
katanya bahasa sehari-hari itu suku bunga yang mengambang. Ini yang menjadi ketidakpastian. Alhamdulillah di BNI Syariah tidak demikian. Jadi kami selalu mengusung program 5B. Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintain, kondisi saat ini memang kondisi kita sedang menghadapi musibah COVID-19. Mau nggak mau itu kita sadari dan itu terjadi. Di awal dulu semua lembaga perbankan, lembaga keuangan akan lebih berhati-hati. Karena ini sunatullah, Bapak Ibu. Begitu kita melihat kondisi, maka kita harus mempersiapkan diri. Nah, kami pada waktu itu, kami benar-benar pembiayaan masih kita berikan, tapi kami mulai batasin. Yaitu salah satu yang ekstrim adalah untuk wira swasta, itu kami sementara kami hold dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, maka kami sudah mulai membuka diri untuk wira swasta dengan kondisi tertentu, kami sudah mulai bisa menerima. Itu merupakan bagian kami dalam menyikapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi, unggulnya BNI Syariah itu khususnya di bidang perumahan Geria adalah kami memiliki program-program perumahan Geria yang di samping kami nyatakan bebas dari masalah riba yang syar'i, kami juga memiliki beberapa macam program-program unggulan. Program unggulannya salah satunya adalah tunjuk rumah. Tunjuk rumah ini sebenarnya singkat yang sesungguhnya tagline kami, tunjuk rumah itu adalah tunjuk rumah hari ini, insya Allah besok jadi milik. Nah, tapi kita menyebutnya singkat tunjuk rumah. Kenapa ini kami sampaikan? Ini ingin kami menyampaikan bahwasannya kami ini dalam kecepatan itu harus benar-benar kita memberikan servis yang lebih. Harus servis levelnya kita jaga. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillahnya kami mulai tahun ini masuk ke FLPP karena tujuannya kami adalah sebagai makosid syariah, di samping itu adalah niatan kami adalah ini yang penting untuk supaya kecepatannya bisa jalan. Kami punya tagline adalah bagaimana membantu seseorang untuk mendapatkan hunian yang layak penuh berkah. Nah, ini mudah-mudahan tangkap sama Bapak Ibu sekalian, developer, karena kita niatnya membantu, namanya membantu, maka kita memberikan servis yang lebih cepat gitu ininya. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Pak Ustadz Hadiana yang telah berkenan menjadi salah satu narasumber di acara ini. Diana ini kan sebagai pemilik proyek Pesona Primaji Kahuripan 6 yang kemarin ini mendapatkan. Kami ucapkan selamat itu Pak Ustadz Diana. Moga-moga bisa ditiru oleh para pengembang atau developer lainnya. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, akhirul kalam. Saya ucapkan terima kasih atas segala kepercayaan Bapak Ibu dalam hal ini berkenan menggunakan Bank BNI Syariah sebagai salah satu partner bisnisnya yang diyakini akan bisa memberikan kemajuan buat Bapak Ibu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Muhammad Samson atas sambutan dan penjelasannya terkait dengan pembiayaan perumahan di BNI Syariah. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kami, yaitu adalah penyampaian materi dari Bapak Insinyur Hadiana selaku Direktur Utama PT Kreasi Prima Nusantara
Dan juga beliau ini baru saja memenangkan suatu penghargaan sebagai rumah subsidi syariah terbaik versi Housing Estate Award 2020. Oke, kita akan undang untuk bergabung Bapak Insinyur Hadiana. Assalamualaikum Bapak Hadiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat di sini juga Bapak. Terima kasih Pak Hadiana telah bergabung bersama kita dalam Zoom pada hari ini. Tema kita hari ini adalah membangun perumahan sesuai dengan prinsip kaidah syariah. Oke Pak Hadiana, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Hadiana. Yang pertama mungkin ini kemarin kan baru saja mendapatkan penghargaan sebagai perumahan syariah terbaik. Nah sebenarnya kalau menurut Pak Hadiana sendiri, perumahan syariah itu yang seperti apa sih Pak? Apakah memang perumahan syariah itu tanpa bank, tanpa bunga, tanpa riba, dan seperti apa menurut penjelasan Pak Hadiana? Langsung? Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini sungguh sangat berbahagia bisa berkumpul dengan seluruh kawan-kawan dari hampir seluruh Indonesia sepertinya. Ada 99 yang hadir, ya, dan insya Allah mungkin bergabung di satu titik 5 orang, 10 orang, dan seterusnya. Niat kita semoga pagi ini Allah catatkan ini sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Azizah Saleh, wabil khusus pada beliau yang telah menginisiasi acara ini. Kawan-kawan kami, sahabat senior kami di BNI Syariah, ada Pak Ustadz Duyono, ada Pak Muhammad Samson sebagai Kepala Divisi Komersial, lalu ada kawan-kawan kami di BNI Syariah Bekasi, di CFD, dan yang terutama juga Mas Moderator yang ganteng, Masya Allah. Pertama, yang menjadi pertanyaan mungkin sebagian besar kita, apa definisi perumahan syariah? Maka dengan itu kita tentu harus kembali kepada kaidah yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, baik hadis maupun juga hadis-hadis yang telah Rasulullah SAW jelaskan, dan juga perkataan atau qaul para ulama, ya, dan pendapat para sahabat. Jadi pertama, perumahan syariah ini tentunya harus berlandaskan 3 hal penting. Yang pertama adalah haruslah perumahan kita ini terbebas dari unsur riba, dan yang kedua adalah harus terbebas dari unsur gharar, dan yang ketiga haruslah terbebas dari unsur kezaliman. Maka yang kami pahami dari penjelasan para ulama dan pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan, perumahan syariah adalah sebuah objek muamalah yang tidak boleh lepas dari 3 unsur penting. Jadi ini masalah kaidah agama. Tentu kaidah agama ini tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita tambah-tambahkan. Karena agama ini bukan produk makanan yang bisa kita tambahi gula supaya lebih manis, kita tambahi garam supaya lebih asin, atau kita kurangi dan seterusnya. Sebenarnya ini sesuatu yang sudah jelas. Maka pikiran kita yang terlalu inovatif yang sesungguhnya harus kita kembalikan kepada kaidah utama tadi. Jadi sepengetahuan yang kami pelajari dari prinsip dasar perumahan syariah tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang pola pembayaran yang sering kita temukan di lapangan tentang kaidah properti syariah yang menyebar akhirnya ke seluruh penjuru dunia dengan tagline-tagline tertentu yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya ini mungkin boleh-boleh saja sebagai sebuah pandangan.
Ya, tidak mengapa, pandangan pikiran itu adalah sesuatu yang lumrah ya, dibolehkan. Tetapi ketika udah menyangkut prinsip pembangunannya sendiri, maka kita harus kembali kepada 3 unsur penting tadi. Karena masalah bank dan tidak bank, memakai bank atau tanpa bank, ini adalah satu cabang ranting dari pohon besar yang dimaksud dengan properti syariah. Bank dan tidak bank ini adalah soal bagaimana cara membayar, bagaimana cara melunasi, bagaimana cara menyelesaikan kewajiban setelah kita membeli rumah. Maka yang paling utama dari properti syariah adalah unsur objeknya. Jadi suatu muamalah properti syariah itu kan diawali oleh adanya niat yang kuat dari calon penjual. Ya. Pemrakarsa utama dari properti syariah adalah penjual. Ya, maka tagline kita haruslah dari awal. Sedangkan kaidah utama dalam muamalah dan semua hal adalah innamal amalu biniat. Segala sesuatu tergantung dari niat. Ya, maka kita awali dari niat. Yang pertama adalah harus ada penjual. Maka penjual ini harus memenuhi ketentuan. Ya, di sini ada SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, maka kita yang harus kita pelajari dari awal adalah unsur-unsur penting di dalam syarat sebagai penjual. Penjual itu haruslah dia ya, tentu memahami ilmu, ya, karena al ilmu qabla al-qaul wal amal, ya, ilmu harus lebih didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, di sini kita sering sekali menemukan sebagian saudara-saudara kita, ya, ini bukan di sini ya, mungkin di luar negeri ya, di Indonesia nggak ada insya Allah. Jadi dia tidak mengetahui ilmu, dia hanya kenal di pinggiran saja, mungkin ikut seminar 1-2 kali berbayar. Dan juga penyelenggara seminar juga sebenarnya tidak terlalu bertujuan untuk membuat orang pintar. Itu hanya bagian dari profesi memang usahanya dalam kegiatan pelatihan, ya, mohon izin. Jadi bagaimana nanti muridnya bisa mempraktekkan ilmunya atau tidak, kadang kita lihat di lapangan ini sudah tidak menjadi suatu soal. Ya, para mentor dengan leluasanya dia terus melakukan kegiatan berikutnya tanpa bersedih melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. Maka ini yang harus kita dudukan sedemikian rupa sehingga tagline properti syariah ini kembali kepada tujuan awal, yaitu ingin menciptakan sebuah kawasan perumahan, ya, yang dia secara kaidah syariah tidak melanggar tiga unsur penting yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu tidak tersangkut dengan riba, tidak tersangkut dengan goror, ketidakpastian, spekulasi, dan maisir, perjudian, serta tidak ada kezoliman di sana. Lalu setelah itu kita juga harus memperhatikan kaidah-kaidah aturan umum, hukum-hukum positif yang berkembang di negara kita, yang ada di tempat kita tinggal. Karena kita juga mempunyai sebuah prinsip seorang muslim adalah atiullaha wa ati rasul wa ulil amr minkum. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Dalam hal ini, pemimpin ini adalah wal ulama wal umaro. Jadi ulama dalam kaidah syariah dan umaro dalam kaidah-kaidah yang umum, ya, karena kita bertempat tinggal di negara yang punya aturan, tentu aturan-aturan positif tidak boleh kita tinggalkan. Maka ketika kita akan membangun sebuah perumahan, apalagi mau dinamakan sebagai perumahan syariah, tentu ini harus juga memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Seluruh perizinan, seluruh kewajiban legalitas yang melekat, ya, dari mulai awal izin lokasi, izin lingkungan, hingga aturan terakhir yang melekat di dalam bisnis perumahan, yaitu serah terima pasos-pasum, diatur di dalam Permendagri dan Perda di tempat lokasi kita berada, itu wajib kita seluruhnya selesaikan. Tidak boleh kita menghindar atau pura-pura nggak tahu, atau sebaliknya malah memakai dalil-dalil agama untuk menghindari kewajiban, ya, dengan mengatakan itu kan hukum dunia, ya, tidak perlu kita perhatikan. Padahal sehari-hari kita kalau mau jujur juga mematuhi hukum dunia. Seperti kalau kita berlalu lintas ada lampu merah, kita berhenti. Lampu merah itu dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada. Tapi kenapa kita taat lampu merah? Karena kalau dilanggar ini akan timbul kemudorotan. Maka kita harus jujur melaksanakan apa yang memang menjadi
sebuah ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kalau sudah menjadi kesepakatan, maka itu menjadi hukum baru di dalam masyarakat. Dan di dalam Islam dibolehkan untuk diamalkan sepanjang tidak menabrak kaidah utama dari hukum syariah itu sendiri. Mungkin sementara pertanyaan pendek itu agak panjang, saya jelaskan di awal. Nanti kalau berkenan kita akan berikan satu PPT singkat yang akan membongkar atau membuka kotak hitam yang selama ini terselubung, di mana letak persoalan yang sering akhirnya muncul di lapangan, di mana ada sebuah perumahan menamakan syariah dan seterusnya, atau tidak syariah juga dan seterusnya, tapi terjadi masalah ya, dan ini juga akan merembet kepada teman-teman perbankan. Kita ketahui teman-teman perbankan banyak juga tersandung masalah ya, proyeknya mangkrak ya, terus pembiayaannya tidak bisa berkembang ya, alias menjadi NPF ya di neraca masing-masing. Dan ini kita ketahui di berbagai daerah dari mulai ujung barat sampai ujung timur ya, banyak sekali sudah menjadi kasus. Bahkan di Kementerian PUPR ini sudah dibentuk Satgas ya, Satuan Tugas Pengawasan Pembangunan Perumahan Rakyat ya. Jadi ini sampai dijadikan sebuah program khusus ya, karena memang ini sudah menjadi fakta di lapangan. Banyak terjadi masalah ketika ada beberapa kita sebutnya oknum ya, pelaku pengusaha pengembang perumahan yang mengabaikan ya prinsip-prinsip dasar syariah dan prinsip-prinsip dasar ketentuan umum hukum yang berlaku di negara kita. Ala kulli hal, jika kita keluar dari kaidah aturan, sudah pasti ya, sebentar kemudian kita akan menabrak aturan dan akhirnya akan menimbulkan kemudaratan baik bagi kita di dunia, apalagi kemudaratan pasti di yaumil akhir. Mungkin itu pertanyaan pertama. Mohon izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadiana. Ini jadi semakin penasaran, tadi menyebutkan kotak hitam nih, seperti rahasia sukses. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih Pak awal mula mendirikan proyek perumahan subsidi syariah? Hambatan dan tantangan yang dihadapi itu seperti apa? Dan yang paling penting adalah gimana sih strategi PT Kreasi Prima Nusantara ini dalam menawarkan produk perumahan syariah ini kepada para calon pembelinya. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu. Monggo, Pak Hadiana, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini saya jelaskan semuanya atau sedikit aja ya? Apa rahasia dibongkar sekaligus? Baik, ini mudah-mudahan sesuatu yang memang saya siapkan secara spesial. Ini untuk sahabat-sahabat kami, semua teman-teman yang bergabung di acara pagi ini. Ini hadiah untuk sahabat kita di grupnya BNI Syariah dan semua teman-teman. Mohon izin, ini bukan mengajari bebek berenang, tetapi ini sekedar sedikit pengetahuan di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jadi tadi apa yang menjadi bagaimana pertama kalinya, lalu hambatan, tantangan dan peluangnya di pengembangan properti syariah ini. Pertama ya tentu sebagaimana kehidupan manusia pada umumnya, tidak ada yang dia lahir dalam keadaan baik, remaja baik, dewasa baik, tua meninggal baik, meninggal masuk surga. Ini memang semua tujuan manusia seperti itu, pasti. Tidak ada yang akan menulis tujuan itu tidak baik. Tetapi ala kulli hal kita jujur-jujuran saja ya, memang lebih baik kita tuh mengaku salah daripada merasa benar terus. Pertama, kami berawal dari perumahan konven sebenarnya. Jadi awal mula kami bisnis, kita pernah ya seperti halnya semua orang yang pernah remaja ya, mudah-mudahan tidak semuanya, kita pernah mengalami satu tahapan di mana jalan itu kita lalui melalui rute yang salah. Ala kulli hal kita belajar, akhirnya kita rubah konsep pengembangan akadnya itu dengan konsep syariah. Nah, tentu ini di awal memiliki banyak tantangan. Pertama, dari sisi akad, kita kan di konsep properti syariah ini adalah kita tidak boleh ada unsur riba, ada gharar, ada zalim. Dalam hal ini kami memulainya dengan melakukan
pembebasan lahan, lalu kami proses izin-izinnya, lalu kami baru menjual perumahan ini kalau rumahnya sudah jadi. Jadi kami memang harus bekerja keras dulu, membangun seluruh rumah yang kita bangun, memproses perizinannya, lalu baru kita tawarkan kepada pihak calon pembeli. Nah, calon pembeli ini dia berkunjung ke proyek kita dengan dua keadaan. Yang pertama, ada sebagian calon konsumen ini yang memiliki kemampuan bayar cukup baik. Ya, dia punya tabungan, dia punya persediaan uang, dan memang sudah berniat membeli rumah dengan kemampuannya masing-masing. Nah, maka jika yang datang adalah tipikal seperti ini, kondisinya seperti itu, maka kami beri tawaran. Ya, apakah dia langsung mau membeli ke kita, ya, langsung kepada developer dengan beberapa pola. Ya, pola cash keras atau cash bertahap atau mencicil, ya, selama periode tertentu, ya. Di kami dibuat periode 3 sampai 5 tahun. Jadi kami ya sudah menjadi bank tersendiri sebenarnya. Jadi di kami itu ada istilah seloroh. Jadi bank yang memberikan KPR itu ada 3. Yang pertama BTN Syariah, yang kedua BNI Syariah, dan yang ketiga Bank Hadiana, gitu. Jadi kami juga menjadi pihak bank ketiga karena kami memberikan cicilan ke konsumen sudah tanpa bunga, tanpa riba, dan langsung mencicil untuk calon konsumen yang memiliki kemampuan seperti itu. Karena kita dilahirkan oleh Allah, ditakdirkan itu ke dunia dengan bentuk, kemampuan, tinggi, rupa, berat, jenis, dan semua berbeda-beda. Jadi tidak bisa suatu konsep manusia itu mencukupkan untuk seluruh manusia. Mustahil, tidak mungkin. Tidak ada profesor paling pintar dunia yang sanggup membuat sistem seperti ini. Maka sistem kita adalah kembali kepada keunikan manusia tersebut. Jadi kalau yang mampu membayar ke kita langsung, kita lakukan tanpa bank. Jadi prinsip tanpa bank ini bukan sesuatu yang luar biasa. Bukan yang wah dan dijual habis-habisan, yang pada akhirnya juga banyak kasus. Ini hal biasa. Di kami sudah dilakukan dari tahun 2010. 10 tahun yang lalu kami sudah punya skema tanpa bank. Tapi skema ini tidak kami jual untuk membunuh, dalam tanda petik, untuk mengecilkan sahabat yang bank. Karena kita ini seperti punya anak 3. Anak ini semua kita cintai dengan rata. Tidak ada yang paling ganteng yang kita lebihkan, atau agak kurang mancung, atau agak pendek. Kan ganteng dan tidak ganteng semua anak kita. Ya, kalau yang ketiga itu agak kecil sedikit, mungkin ada pengaruh dari istri kita, ada neneknya, ada kakeknya, dan seterusnya. Jadi selama itu dihalalkan oleh syariah, maka semuanya boleh. Tidak bisa diangkat satu, diinjak satu untuk tujuan tertentu atau tujuan pemikiran tertentu. Maka di kami dari awal sudah disediakan skema pembayaran tanpa bank, tapi maksimal 3 sampai 5 tahun. Karena secara hitungan bisnis ini tidak memungkinkan ada cicilan di atas 5 tahun tanpa bank, terus AJB-nya kapan, bayar pajaknya kapan. Sudah pasti akan terjadi sesuatu nanti, ya, menyangkut hal-hal lain hukum positif yang tidak disadari. Dan ini sudah kita coba, dan akhirnya yang di atas 5 tahun, maka kami ajak sahabat kami Bank BNI Syariah misalkan untuk mau membeli dulu rumah dari kami dengan akad murabahah dengan skema FLPP yang ada sekarang. Maka BNI Syariah membeli rumah kepada kami dengan akad murabahah, disebutkan jumlah angkanya, harganya, dan seterusnya. Lalu rumahnya sudah jadi betul-betul kami menjual rumah yang sudah jadi, sudah ada kunci, sudah begitu serah terima, sejam kemudian rumah itu sudah bisa dihuni. Karena sudah siap semua, ada listrik, ada jalan, sudah dicor, ada sertifikat, dan lain-lain. Nah, ini butuh perjuangan berat, karena kami harus melakukan banyak persiapan. Nah, ini tantangannya pertama. Yang lain tentu secara konsep ini juga baru, tentu ini perlu kita perkuat dengan tekad yang luar biasa. Dan yang lainnya setelah itu tentu seperti kaidah secara umum, jika kita ada suatu tantangan atau suatu hambatan dan kita sabar melaluinya,
insya Allah nanti akan berbalik menjadi sebuah kemudahan dan kenikmatan. Ala kulli hal setelah itu akhirnya proses penjualannya itu dipermudah, maka konsumen pun alhamdulillah sampai dengan detik ini semenjak corona berlangsung, selain di tempat kami selain masker dan banyak tulisan cuci tangan, sebenarnya kami tidak sadar ini ada corona. Ya, kami tidak terlalu merasa. Kalau ke rumah nonton TV, barulah saya sadar bahwa ini masa corona. Tapi kalau lagi di proyek, melihat konsumen, penjualan, kami hampir lupa. Ini ada PSBB atau ada corona. Karena selama PSBB berlangsung, kami mohon izin mungkin teman-teman BNI Syariah sudah ada yang beberapa melihat lokasi kami. Justru kami melakukan pembangunan besar-besaran selama periode Maret sampai dengan September kemarin. Alhamdulillah 8 hektar lahan sebanyak 737 unit kami bangun sekaligus di masa pandemi corona ini. Jadi corona ini harus kita lawan dengan semangat yang luar biasa. Ya, apalagi BNI Syariah Bekasi dan teman-teman di BTN Syariah Bekasi juga mohon izin kami sebutkan. Jadi ini adalah dua bank syariah yang luar biasa, dan Bekasi ini kota perjuangan. Memang kita harus juga berpikir kira-kira apa yang bisa kita tuliskan untuk catatan kehidupan kita. Kita ini hidup di akhir zaman, kita tidak bisa menjadi pahlawan, kita juga mungkin kesulitan untuk menjadi ulama besar, untuk menjadi sesuatu yang berharga bagi negara. Maka saat ini adalah saat yang paling tepat untuk teman-teman pengembang, teman-teman perbankan semuanya, untuk menuliskan dalam sejarah hidup kita bahwa kita pernah berbuat sesuatu yang terbaik untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada 11,3 juta sahabat kita, saudara kita yang belum punya tempat tinggal. Maka jika kita mempunyai pengetahuan, kemampuan di bidang pengembangan, pembangunan perumahan syariah, ini sesungguhnya adalah jalan perjuangan, ya. Dan insya Allah untung atau rugi secara bisnis ini sudah menjadi sunatullah. Barang siapa berusaha secara sungguh-sungguh, bermujahadah, maka Allah sudah menjanjikan, Allah akan memberikan jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ala kulli hal, semua tantangan dan hambatan dengan izin Allah sudah kita lewati. Proyek terakhir kami yang sekarang dikembangkan, misalkan contoh Pesona Prima Cikauripan 5 dan 6, luasnya 13,5 hektar. Alhamdulillah kami beli lahannya itu di akhir tahun 2018. Ya, saya ulangi, kami beli lahan DP pertama itu akhir 2018. Sekarang akhir 2020 dan proyeknya akan kami tutup. Jadi kami membeli lahan, menyusun perizinan, sertifikat pecah, membangun dan menjual, alhamdulillah dengan izin Allah hanya 2 tahun. Ya, hanya 2 tahun. Jadi dari mulai akhir 2018 sampai sekarang Desember 2020 itu unit kami sudah hanya tinggal 10% terjual. Ini juga cuma tinggal penjualan karena FLPP-nya kan keburu habis. Ya, teman-teman BNI Syariah, qadar Allah kemarin nggak dapat kuota tambahan. Kalau dapat sampai tanggal 10 ini sebetulnya sudah bisa habis ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah kita lanjut nanti di tanggal 2 Januari ya. Nah, nanti PKO tanggal 16. Ini bocoran sedikit aja ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti awal Januari Pak Hermawan dan teman-teman mohon izin kita langsung eksekusi, kita akad karena konsumen kami sudah kami kumpulkan ya, cukup banyak di cabang Bekasi. Tinggal nanti kita lanjutkan dan kita akhiri di Januari 2021. Mungkin itu pertanyaan kedua, Mas. Baik, terima kasih Pak Hadiana. Mas, mohon izin boleh saya share satu PPT kecil? Boleh. Silakan Pak Hadiana, kami persilakan. Ya, baik. Saya lanjutkan dengan satu PPT yang tadi saya janjikan. Ini adalah kotak hitamnya. Coba Mas Adi. Terus di atas. Nah, ini kotak hitam yang saya ingin buka. Ya. Pertama, untuk rumus pengembangan properti yang harus kita perhatikan dan tidak boleh lepas dari ini adalah satu, masalah lahan atau pertanahan. Jadi properti syariah tidak mungkin bisa bersyariah tanpa lahan. Ya.
Karena apa? Ini adalah modal dasar dari bisnis properti, dan syarat sebagai penjual harus memiliki bahan baku. Jadi Mas moderator jangan nawarin mobil ya kalau nggak punya mobil. Kalau punyanya baju, tawarin baju. Nggak punya lahan, nawarin rumah. Bagaimana bisa terjadi? Maka yang pertama adalah lahan atau pertanahan. Yang kedua, yang paling penting adalah perizinan atau legalitas. Baik itu legalitas perusahaan maupun legalitas proyek. Dan ini harus lengkap tanpa boleh ditawar-tawar. Ya, jadi nggak boleh tawar-tawar. Karena ini bukan pasar, ini aturan negara. Kalau di pasar boleh. Ini bayam berapa seikat 10.000, tawar lah. Kan warga plus 62 senangnya nawar. Padahal cuma 1.000 selisihnya, udah beli aja. Ya. Nah ini ternyata sampai ke izin juga. Izin maunya nawar. Ya negara sudah menentukan seperti itu. Kalau kita nggak setuju dengan aturan negara, juga disampaikan dengan cara yang baik, dirubah melalui proses yang legal dan baik. Maka seperti itu sudah terjadi aturannya, maka kewajiban kita adalah ya sudah, kita ikuti saja dengan cara yang baik tentunya, dan alhamdulillah kalau kita menempuh cara yang baik, maka juga hasilnya akan baik. Ya. Yang ketiga yang paling penting juga adalah masalah pembiayaan atau permodalan. Mustahil sebuah proyek bisa berlangsung dengan baik tanpa ketiga unsur penting ini. Yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi nggak punya modal, ya sementara sudahlah. Jangan dulu bercita-cita menjadi pengembang. Bisnis developer ini bisnis yang padat modal. Ya, jadi jangan percaya ada seminar bisnis properti tanpa modal. Ya udah, kalau jadi silahkan mentornya bikin dulu. Maka ilmu properti ini bukan ilmu gaib, ilmu nyata. Ketika kita mau belajar ke sebuah kegiatan sekolah properti berbayar mahal, sebuah seminar berbayar mahal dan seterusnya, cek dan periksa dulu pembicaranya itu punya proyek atau enggak. Saya ulangi nih, untuk para pembicara cek dulu punya proyek atau tidak. Karena kalau tidak punya proyek atau punya proyeknya mangkrak, maka ilmu yang disampaikannya itu pasti ilmu yang menyesatkan. Nggak mungkin dia berkata-kata tanpa dia lakukan sendiri. Dan ini adalah salah satu ujian dari Allah kepada manusia. Diberi peluang manusia untuk memilih apakah dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakannya atau dia hanya berkata-kata saja tanpa ada pembuktian. Maka ini sebenarnya kembali kepada kita masing-masing. Kita mau memilih jalan yang mana. Kembali kepada tadi, yang ketiga adalah masalah permodalan atau pembiayaan. Dan ini bisa diusahakan, ya ala kulli hal, tapi tetap ini harus ada perencanaan permodalan. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah masalah keahlian, sistem, dan manajemen. Ini adalah suatu keharusan di dalam sebuah pengembangan proyek perumahan. Keahlian di sini, sistem menyangkut pertama tata kelola, bagaimana marketingnya. Yang kedua, bagaimana pembangunannya. Yang ketiga, bagaimana sistem IT-nya. Sekarang zaman milenial, tidak lagi bisa dengan semua serba manual. Bagaimana kontrol atau supervisinya, bagaimana akuntansinya, bagaimana administrasi dan legalitasnya. Dan yang terakhir, bagaimana kita melakukan pola layanan konsumen. Maka kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan tulisan kecil ini, sesungguhnya inilah gambaran nyata. Ini bukan teori, juga bukan suatu konsep yang belum jadi, tetapi ini kami catat dari apa yang sudah terjadi. Maka jika ingin apa yang kita kembangkan ini hasilnya bagus, bagus dalam arti pertama tentu sesuai dengan kaidah syariah yang wajib kita terapkan, karena kalau kita punya proyek tidak bersyariah, ini tentu bukan suatu kebaikan. Ya. Jadi apa bedanya dengan saudara kita yang maaf non-muslim, yang hanya mengejar dunia atau apapun, ya, tetapi tidak perhatikan akhirat. Nah, yang utama kita adalah perhatikan bagaimana keselamatan di akhirat. Maka ini unsur-unsur penting yang wajib kita terapkan terlebih dahulu supaya tujuan kebaikan itu, ya, dunia dan akhirat betul-betul tercapai. Jadi 4 unsur penting ini selalu menjadi patokan kita dalam menentukan konsep awal dari sebuah perumahan yang kita akan kembangkan. Mungkin itu Mas sementara
Monggo silahkan jika ada yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Hadiana atas sharing sesinya dari materi-materi terkait dengan perumahan syariah. Luar biasa sekali ilmunya, dan juga tadi yang penting adalah kalau ingin membangun perumahan syariah itu berawal dari niatnya. Ketika niat itu sudah ada dari sisi yang memiliki proyek, sudah memang berniat ingin mendirikan perumahan syariah, maka insya Allah akan ada aja jalannya ya Pak ya. Insya Allah baik. Baik, untuk rekan-rekan atau peserta Zoom meeting pada hari ini, untuk yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom chat atau kolom perbincangan. Nanti kami akan catat satu persatu dan kami akan sampaikan pertanyaannya baik untuk Pak Hadiana, untuk BNI Syariah, ataupun nanti untuk pemateri kedua yaitu Ustadz Diono. Kita akan catat dan kita akan sampaikan pada sesi tanya jawab. Oke, Pak Diana, terima kasih untuk sharingnya. Kita akan lanjutkan kepada penyampaian materi kedua dari Ustadz Diono. Assalamualaikum Ustadz Diono. Assalamualaikum Ustadz Diono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Suara saya terdengar dengan cukup jelas ya Ustadz? Jelas insya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Nih, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi dari Bapak Insinyur Hadiana terkait dengan perumahan syariah. Nah ini kita hari ini juga kedatangan narasumber yang sudah cukup terkenal dengan bukunya Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba. Wah, ini banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan, tapi kita akan awali mungkin pertama Ustadz dari mungkin di sini ada juga rekan-rekan developer yang juga baru akan ingin hijrah nih untuk punya perumahan syariah seperti Pak Hadiana. Nah sebenarnya apa sih Ustadz yang membedakan dari menurut Ustadz Diono antara perumahan dengan KPR konvensional dengan KPR syariah? Mungkin bisa jelaskan Ustadz, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahlus sunnah wal jamaah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di pertemuan webinar ya lewat Zoom, di mana tadi sudah kita dengarkan ya sambutan ya dari Ibu Aziza, opening speak-nya dari Pak Samson ya sebagai GM di CFD, dan juga baru saja kita dengarkan Bapak Insinyur Hadiana yang beliau ini Masya Allah sebagai Direktur Utama PT Kreasi Prima Nusantara, yang sudah kita dengar bersama bahwa beliau sebagai pemenang rumah subsidi syariah ya. Jadi selamat ya Pak Hadiana, mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Dan insya Allah saya akan coba sampaikan KPR konvensional dan KPR syariah ya. Jadi untuk menjawab itu sehingga kenapa itu harus dilakukan. Nah, kenapa acara ini harus dilakukan? Ini yang harusnya kita menjadi perhatian kita. Karena ternyata tadi sudah disampaikan bahwa ada backlog atau kekurangan pasukan rumah. Itu ada 11 jutaan rumah yang harusnya dibangun, yang dibutuhkan oleh umat ini ya. Dan ini pemerintah juga sudah buat satu program 1 juta rumah. Itu hampir setiap tahun, yang ini sudah dicanangkan sejak 2015. Namun sampai 2019 itu tidak capai 5 juta, cuman ada 4,8 juta. Ya, jadi tidak sampai juga. Namun demikian di posisi pandemi ini itu tetap dikerjakan, dan kita bisa dapatkan posisi 31 Oktober 2020 itu program 1 juta rumah itu baru tercapai 601.637 unit rumah.
Ini yang menyampaikan bukan Abu Muhammad Duyono Kusten Al-Jambi, tapi ini kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, yaitu Bapak Khalawi Abdul Hamid. Itu pada tanggal 3 November 2020. Nah, menariknya lagi tadi dibilang subsidinya habis ya. Tapi kita bisa lihat FDR yang ada di perbankan itu ternyata dari yang saya dapatkan informasi ini itu ada 4 BPD, itu FDR-nya Masya Allah bagus banget. Sementara Bank Syariah yang akan di-merger itu ada BRI Syariah, ya, BSM dan BNI Syariah, itu masih di bawah. BPD Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan itu FDR-nya itu 105%. Artinya penghimpunan dananya betul-betul kembali ke masyarakat. Itu ada di 4 BPD bagus-bagus ya. BPD Jambi ada 93%. Terus BPD Sumatera Utara 89%. Dan BPD Kalimantan Barat 81%. Bank Syariah itu paling tingginya BRI Syariah 91%. 91%. Bank Syariah Mandiri 74%, sementara BNI Syariah 71%. Artinya bisa kita dapatkan di sini, yang perlu diketahui ada penghimpunan dana itu ada 114 triliun. Sementara yang baru kembali ke masyarakat 75 triliun. Artinya masih ada sekitar 29 sampai 30 T yang belum kembali dan itu masih ada di simpanan di banknya atau di Bank Indonesia ya. Nah, ini menjadi catatan penting ya bagi BRI Syariah, BSM dan BNI Syariah. Ya, mereka yang akan merger ini ya, karena apa? FDR-nya masih 74 sampai 91%. Artinya masih ada longgar posisi likuiditas yang harusnya bisa sampai ke masyarakat. Nah, sementara rasio justru bank-bank ribawi itu meningkat luar biasa di posisi pandemi ini. Sementara bank syariah, posisi pandemi ini ada beberapa bank syariah justru turun, ya artinya membaik, ya membaik. Yang itu sudah disampaikan. Ya Bapak Bambang menyatakan itu tadinya 3,8, saat ini 3,4, justru turun 0,4%. Ini kan luar biasa ini, artinya kekuatan besar Bank Syariah dalam rangka menyikapi posisi pandemi ini. Ya, ini luar biasa. Nah kita tadi sudah ditanya untuk KPR konvensional dan KPR syariah, mengapa harus memiliki rumah? Ini yang menjadi catatan penting. Karena memiliki rumah saat ini udah menjadi kebutuhan primer. Tadi sudah jelas itu ya, backlog-nya ada 11 jutaan. Tapi untuk bisa dapat rumah, agar rumah kita tidak menjadi kesulitan kehidupan kita, karena seolah-olah dalam rumah tapi kita hidupnya seperti di dalam neraka. Tadi udah disampaikan itu ternyata dari transaksinya kita ada ribanya, ya, ada maisirnya, ada zolimnya di situ tanpa kita ketahui. Ya, maka ini menjadi catatan penting. Kenapa kita harus bisa punya rumah dan bagaimana cara memiliki rumah? Cara memiliki rumah itu ada dua. Yang pertama melalui kontan, yang kedua melalui kredit. Ya, ini bisa dengan akad murabaha. Bisa dengan akad murah dari kontan atau dengan kredit. Ya, nah kalau kontan kita nggak perlu bank, tidak punya uang. Nah, jadi kalau bank muncul itu lewat kredit. Ya, bank akan bisa membeli kontan karena dia uangnya banyak, tadi masih lebih kan. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi para developer juga menjadi perhatian penting nih. Tempat uang itu ada di bank, bukan di luar bank. Ya, bukan di luar bank. Nah, yang untuk dengan bank, masyarakat yang butuh rumah bukan minjam, tapi membeli dengan cara kredit. Nah, apa syarat kredit untuk kita bisa punya rumah? Syarat kredit untuk bisa punya rumah yang pertama ini betul tadi yang di atas, kebutuhan. Bukan untuk investasi, tapi kebutuhan. Karena yang 11 juta itu yang betul-betul butuh rumah. Ya, yang betul-betul butuh rumah. Jadi ini kuncinya, kebutuhan. Ya, yang kedua, punya kemampuan. Punya kemampuan untuk mengangsur.
Makanya bank ini sangat selektif sekali. Mereka yang kepengen punya rumah, jangan sampai dapat rumah, terus dia ribut dengan istrinya. Nggak bisa kerja lagi dengan tenang karena sibuk, nanti tiap bulan harus mengangsur. Nah ini biasanya yang tidak lewat selektif. Ya, dia tidak punya kemampuan tapi kepingin. Hawa nafsunya karena diojok-ojok tetangga atau prestis atau juga dari ojokan para istrinya. Padahal dia belum mampu. Nah, posisi ini ada di bank yang bisa melihat ya kebutuhan dan kemampuan. Inilah yang diajarkan syariat. Jadi kalau kita belum mampu, jangan dulu. Kita sewa dulu. Jangan dipaksakan untuk berhutang. Ya, jangan dipaksakan. Nah ini bank yang bisa membutuhkan itu. Ya, nah untuk itu kita bagaimana cara membeli rumah ini orang kenal, masyarakat kenal. Apa itu KPR? Kredit pemilikan rumah. Nah banyak masyarakat mengenal itu KPR konvensional. Karena apa? KPR konvensional. Nah, KPR konvensional. Jadi semua masyarakat persepsi masyarakat KPR konvensional. Belum ada KPR syariah. Ya kan? Iya, ya, tahunya KPR konvensional. Padahal ini salah besar. Ya, ini salah besar. Ya, KPR itu kredit pemilikan rumah. Konvensionalnya bagaimana? Konvensional itu masa lalu ya. Padahal konvensional ini sudah diputuskan oleh ulama dunia. Termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini konvensional, bank konvensional yang menjalankan KPR konvensional itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu ada di fatwa DSN nomor 20 tahun 2001 ya, di mana ada jenis kegiatan itu usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Apa itu? Lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Artinya KPR konvensional itu tidak dibenarkan kalau dia masih menggunakan bank konvensional. Karena ini dilarang, karena bertentangan dengan syariat Islam. Jadi mau developernya gitu ya, mau nasabahnya, nggak benar. Jangan kita anti syariah, anti bank syariah. Tapi ternyata punya rekening di bank konven. Ajib. Ini betul-betul ajib. Nah, inilah kesempatan yang baik untuk kita bisa berdiskusi. Jadi anak-anak disampaikan kepada antum. Banyak sekali orang nggak paham dengan klasifikasi haram. Kita selalu berpikir bank itu zat. Padahal yang namanya zat itu babi, miras, bangkai, darah, dan kotoran. Sementara bank ini ada di selain zat. Yaitu di transaksi, atau di kegiatan, atau di akad. Yang tadi disampaikan oleh Pak Hadiana, itu semua ada di transaksi. Tentang perumahan syariah tadi. Di mana di situ disebutkannya jangan boleh ada riba. Ini nggak boleh riba. Ini haram. Nggak boleh ada yang namanya judi, maisir, goror. Ini ada semua ada di transaksi. Nggak boleh ada zolim. Ini semua di transaksi. Padahal haram ini selain transaksi ada di kegiatan, ada di akad. Iya kan? Ini baru aja di transaksi yang disampaikan tadi oleh Pak Hadiana. Padahal di kegiatannya kita pernah nggak kepikir bahwa di bank konvensional tadi transaksinya jelas tadi riba, zolim gitu ya, ada maisir di situ. Itu transaksi. Kegiatannya apa? Lihat pada waktu mereka membuat iklan itu tanpa sadar menampilkan wanita membuka aurat. Ini kegiatan yang bermaksiat kepada Allah. Banyak sekali kita ngomong properti syariah, pada waktu dia buat iklan, itu mereka nggak malu-malu nampilkan wanita-wanita kufar. Orang-orang kafir yang dimunculkan dengan membuka aurat. Apa mereka nggak yakin yang bisa beli ini orang Islam? Orang Muslim? Kenapa mereka tidak pernah berbangga yang beli rumah itu nanti orang Islam? Orang mukmin. Itu di kegiatan, tanpa sadar. Bahwa sebagian besar properti-properti ketika buat pameran, sering saya kasih informasi itu. Karena tidak sadar itu. Wanitanya membuka aurat, bibirnya merah, gitu, pipinya merah, itu muncul di depan. Jadi menampilkan wanita. Padahal wanita itu harus disembunyikan. Itu di kegiatan. Ini maksiat kepada Allah. Belum di akad. Akadnya akad batil kalau di bank konvensional. Ya, akadnya batil. Kenapa? Dia punya akad ya di mana syaratnya ketika hutang piutang ada syarat di awal tambahan.
sudah itu ada denda keterlambatan. Ini dilarang dalam syariat Islam. Haram. Nah, makanya itu KPR konvensional itu nggak ada. Ya, nggak ada KPR konvensional. Ya, maka ini banyak salah persepsi yang ada di tengah umat. Seolah-olah pertama persepsi yang salah, uangnya haram. Padahal kita minjem uang kan ke bank konven, sudah itu kita beli rumah. Padahal uang ini bukan zatnya yang haram. Tapi yang haram itu adalah cara kita mendapatkan uang itu. Transaksi yang terjadi. Karena kita pinjam uang, ada syarat di awal tambahan dan ada denda keterlambatan. Ini yang haram. Ya, ini persepsi kita. Bukan uangnya yang haram. Ya, karena kita hutang piutang itu transaksinya haram, uangnya tetap halal. Dia berpindah hak kepemilikan. Ya, itu di uang. Yang keduanya, karena uang itu tidak ada halal haram ya. Makanya, nah sementara di rumah, sehingga ketika beli rumahnya jadi haram. Enggak. Karena uang tadi halal. Rumahnya kalau dilakukan tadi developernya benar, ya syarat-syaratnya secara hukum duniawi, izinnya lengkap semuanya sesuai hukum positif dan sesuai syariat, rumahnya halal. Rumahnya halal. Jadi ketika dia akad di konven, itu dia minjem uang. Bukan beli rumah. Maka rumah itu di konvensional. Berarti ya, kredit pemilikan di rumah. Itu yang ada. Pinjam uang untuk beli rumah dengan syarat batil. Syaratnya nggak sah. Karena melanggar syariat Islam. Ya, karena ada syariat Islam. Ya, makanya kita beli rumah itu ke bank syariah atau ke developer. Ya, jadi DP kemana? Ke penjual. Kalau developer penjual, maka DP ke developer. Kalau penjualnya bank syariah, maka DP-nya ke bank syariah. Ini yang harusnya menjadi perhatian penting. Karena ke bank syariah itu bukan pinjam uang. Tapi kita beli rumah dengan cara mencicil. Nah, kalau akad murabaha, maka bank sebagai penjual memberi informasi harga beli. Atau berapa harga membuat rumah tersebut. Sudah itu dia berapa ingin dapat untung dari jual rumah itu. Itulah namanya harga jual. Itu kalau akadnya murabaha. Mau dibayar kontan atau mau dibayar secara cicilan. Boleh. Tapi kalau ke bank syariah, dia membeli bisa secara cicilan, mau 1 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 15 tahun, atau mau 20 tahun. Boleh. Sementara bank, kalau beli kepada developer, itu dengan tunda. Bisa dengan tunda, tapi kontan. Dia langsung lunas 100%. Itu kalau bank yang beli. Mungkin tundanya kenapa? Mungkin sertifikatnya belum dikasih atau IMB-nya belum selesai. Dan tadi Pak Hadiana sudah bilang kalau ada tawar-menawar. Jadi kalau sudah jual beli ke bank, harusnya sertifikatnya sudah pecah, IMB-nya sudah aman, pajak-pajak sudah dibayar. Itu bisa langsung 100% dibayar oleh bank syariah. Ini juga menjadi perhatian penting bagi developer kalau yang ingin berjualan dengan bank syariah. Ya, ini. Maka untuk saat ini yang sering terdengar KPR syariah yang ada di pemahaman masyarakat itu kalau KPR syariah tanpa bank, itu baru KPR-nya syariah, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad bermasalah. Sudah itu tanpa ada rumahnya. Rumahnya nggak jadi. Allahu Akbar. Nah, itu yang nggak ada di kepala syariah, KPR syariah. Jadi kalau pakai bank, bukan syariah itu. Ajib. Ya. Ini yang harusnya kita perhatian. Makanya yang kita harus sampaikan di kesempatan ini, KPR syariah itu lewat bank syariah. Ya, lewat bank syariah. Menggunakan bank. Nah, bank bukan ngasih uang. Bank betul-betul ngasih rumah. Karena dia sudah beli rumahnya udah jadi. Atau bank itu bisa dia membeli lahan. Bisa beli lahan, sertifikatnya nanti pindah dulu nama bank syariah.
Sudah tuh bank syariahnya bangun. Udah jadi baru dijual ke masyarakat. Jadi hukum syariatnya betul-betul dijalankan. Sementara hukum positif juga tidak dilupakan. Harus diikutin. Hukum-hukum itu tadi sudah disampaikan di surat An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau kita terjadi perbedaan, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kita terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita betul ingin jual rumah, rumahnya ada. Kalau ingin jual mobil, mobilnya ada. Jual motor, motornya ada. Yang ada di mana? Di bank syariah. Bank syariah mana? Cari bank syariah yang benci neraka, idamkan surga. Nah, ini yang benar-benar yang namanya KPR syariah. Ya. Jadi betul dia rumahnya betul ada. Jadi setelah tanda tangan akad itu nasabah bisa langsung pindah masuk rumahnya. Ini kalau akadnya murabahah. Jadi rumahnya memang betul-betul sudah ready, sudah siap untuk dihuni. Ya, itulah yang namanya KPR syariah. Bagaimana cara bentuknya? Jadi nasabah yang kepingin membeli rumah secara kredit itu dia bisa datang ke bank syariah. Bisa datang ke bank syariah. Bank syariah nanti ngasih tahu nih rumah-rumah yang sudah ada. Kenapa? Bank syariah sudah membeli. Setelah bank ini baru dia jual kepada masyarakat. Ya, jelas ini nggak boleh ada denda keterlambatan. Karena masyarakat membeli secara cicilan. Nanti bisa buka itu di Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000. Ya, ini sudah bisa kita kasih tahu. Jadi cara-caranya bank di Fatwa DSN nomor 4 itu, masyarakat itu datang ke developer, itu tidak boleh ada transaksi, cuma ngelihat doang. Setelah dia lihat ada yang cocok, segera dia informasikan ke bank syariah. Nah, ketika bank syariah paham, tahu, maka bank syariah ini akan mendatangi itu lokasi. Benar tidak informasi tadi? Ya, cocok nggak dilihat itu izin-izinnya sudah lengkap belum, IMB-nya bagaimana, pajak-pajak dibayar tidak. Kalau itu bagus, sudah itu dia cek nasabahnya nih layak, sesuai yang diajarkan oleh Umar bin Khattab, bagaimana dia tadi dua posisi, dia memang ini butuh rumah tersebut, yang kedua memang dia punya kemampuan, ya namanya nggak jelek di bank. Biasanya yang tanpa bank, nggak suka dengan bank itu namanya jelek di bank. Catatan itu. Jadi Pak Adiana, tolong perhatikan. Jadi mulai hari ini Pak Adiana kalau bisa semua ke bank aja. Uang antum bisa untuk beli proyek yang lain. Ini nasihat. Jadi uangnya biarkan kita yang nanggung semua Pak Adi. Jangan antum jadi bank. Ya. Jadi pindahin semua ke bank. Jadi antum dapat dana seger lagi. Ya. Jadi biar bank nanti itu. Kalau sudah benar antum ya, izin-izinnya lengkap gitu ya. Jadi tidak usah antum lagi yang nanggung. Nanti antum nagih-nagih, biarkan bank syariah yang nagih nanti. Karena kalau memang nasabah itu layak gitu loh. Apalagi cuma 5 tahun kan, DP-nya pasti gede. Angsurnya gede kan, masa bank syariah nggak mau? Aneh kalau bank syariah nggak mau. Ya, ya jangan-jangan dia namanya jelek itu di waktu-waktu yang lalu. Nah ini menjadi perhatian. Ya, maka itu ketika ini bagus, bank syariah harus beli. Bank syariah harus punya dulu. Ya, jadi ini yang jadi perhatian penting ini. Itulah kira-kira yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa bank syariah itu menjual objeknya. Ya, jadi kalau tidak ada objek nggak boleh. Jadi kalau murabahah itu sudah jelas ya, fatwanya nomor 4 tahun 2000. Sementara yang kedua ada yang namanya salam. Ini bisa juga. Salam itu nanti masyarakat bisa berhubungan langsung dengan developer juga bisa. Bisa juga dengan bank. Ada juga dengan salam. Ya, 100% uang nasabah. Jadi banknya tinggal bangun itu murah jadinya. Atau yang ketiga istisna. Istisna ini hampir sama dengan salam, cuman dia tidak 100%. Dia bisa diangsur. Dan ini mudah-mudahan ini juga bisa membantu daripada developer supaya tidak punya hubungan dengan bank, dengan pinjaman, dengan hutang. Tinggalkan hutang deh kalau mau mengembangkan usaha. Bisa dengan 3 proyek ini, akad ini, murabahah, salam, atau istisna. Ini sudah ada fatwanya semua dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Murabahah fatwa nomor 4, salam fatwa nomor 5, dan istisna fatwanya nomor 6. Ya. Dan ini yang paling utama yang mulai belum ada di bank syariah lainnya. Yang ada hanya ada di bank syariah yang betul-betul benci neraka, idamkan surga. Apa itu? Yaitu Gria Swakarya.
ini sudah disetujui oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu apa? Nomor nomor strip 197/PB13/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang pelaksanaan bahwa bank syariah itu pertama dia membeli rumah, yang kedua membangun rumah, ketiga sertifikat atas nama bank syariah, yang keempat dijual ke masyarakat. Itu fungsi dari izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ini bisa menjawab, mungkin para ustadz yang ragu bank syariah nggak bisa beli, mudah-mudahan ini bisa terjawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Diono, ini pemaparannya sungguh sangat luar biasa. Biasa di luar ya, diperkenalkan juga apa sih yang dimaksud dengan perumahan syariah. Mungkin karena banyak masyarakat yang berpikir ketika perumahan itu menggunakan sistem KPR dan berkenaan dengan bank, jadi kelihatannya ini kurang syariah. Syariah itu yang langsung bayar ke developer, padahal tidak ya Ustadz ya. Bahwa tadi dijelaskan bahwa itu tergantung dengan akadnya. Kalau diakadkan dengan akad yang tepat dan sesuai dengan ajaran syariat, maka itu juga merupakan perumahan KPR syariah gitu ya Ustaz ya? Iya, cara mendapatkan rumahnya sesuai syariah. Baik Ustaz. Baik tadi transaksi kegiatan. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini untuk ini nih, gimana sih strategi? Mungkin di sini kan banyak dari peserta ini pengembang-pengembang juga yang ingin berhijrah. Nah ini gimana sih menghadapi mungkin tipe-tipe customer yang masih ragu ketika ini KPR, kan kita suka ketemu juga nih dengan tipe-tipe calon pembeli yang ini tapi ragu nih kalau masih pakai perbankan itu kurang syariah. Kira-kira strategi yang lebih ampuh lagi tuh apa? Gimana cara menjelaskannya gitu Ustaz? Ya, Taib. Jadi perlu posisi ketika ada yang bertanya seperti itu yang dibutuhkan tadi disampaikan juga sama Pak Adiana, itu ilmu. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi kita untuk tampil ke tengah umat harus dengan ilmu. Nah tujuan kita ke syariah ini harus sampai ke tengah umat. Kenapa kita harus memilih syariah? Jadi semua praktisi bank syariah maupun developer syariah maupun masyarakat, ini harus grand way-nya itu apa? Jadi tujuan utama kita itu apa yang harus kita cari? Kenapa kita memilih syariah? Nah, jawaban utamanya, tujuan utama kita adalah jannah. Sorga. Nah, untuk bisa menuju ke sana ada jalan. Jalan ini harus kita tempuh. Yang pertama apa? Kejujuran. Jadi praktisi harus jujur dalam menyampaikan ini. Nggak tahu ngomong nggak tahu. Jangan dia menjawab yang dia tidak tahu. Sehingga membuat subhat. Jadi kalau dia belum tahu, kami belum tahu ini. Jadi harus jujur. Ya, kejujuran ini yang paling penting. Ya, karena kalau kita jujur, Allah akan perbaiki amal kita. Setelah jujur, ini ya, yang kedua adalah amanah, tanggung jawab. Jadi kalau sudah kita ngucap, sudah tanda tangan, harus tanggung jawab dengan ucapan dan tanda tangan kita yang kita tanda tangani. Jadi baik kita sebagai praktisi bank syariah, baik kita sebagai developer syariah, maupun sebagai nasabah syariah, harus tanggung jawab. Jangan sudah ditanda tangani, nanti besoknya, ya ini nggak syariah. Karena baru ikut seminar. Padahal kita udah tanda tangan di situ. Nah ini harus tanggung jawab. Jangan sampai kita sudah tanda tangan, kami nggak tahu. Ini nggak jujur, ini nggak tanggung jawab. Ya, jadi dua, yang pertama adalah kejujuran, yang kedua amanah. Kalau kita dua ini diidentikan dengan khalifah kita. Kejujuran itu identik dengan Abu Bakar As-Siddiq. Amanah itu identik dengan Umar bin Khattab. Nah, dua sahabat Rasul ini berdampingan, ya sekarang kuburnya dengan Rasulullah. Ya, nah, ini dia dijamin jannah. Ini harusnya ada di kita. Nah, untuk bisa seperti itu, kita semua yang hadir di sini, kunci utamanya zaman fitnah ini adalah istiqomah.
istiqomah. Maka kita berharap kita harus punya niat semua yang hadir di sini, yang kepingin syariah, nggak boleh ada lagi di kantong kita, di dompet kita, kartu-kartu plastik bank konvensional. Harus kita gunting. Jadi untuk semangat itu, jadi kita nggak ada lagu lagi. Kita sebagai seorang muslim pilihannya hanya bank syariah, nggak ada bank riba. Nah, itulah yang namanya hijrah. Hijrah itu berpindah, hijrah itu berubah, hijrah itu keluar. Muhajir, mereka yang berani meninggalkan yang dilarang Allah. Apa itu? Bank ribawi. Harus kita tinggalkan. Nah, orang yang bisa langsung berubah, nih Mas Aziz, saya kasih tahu, yang bisa langsung berubah saat ini, segera dia istighfar, segera dia tobat, itu dia hijrah. Apa itu hijrah? Dapat hidayah. Maka hijrah itu adalah hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran hadis. Itulah hijrah. Nah, dengan gitu insya Allah, nggak nanya lagi nanti. Masya Allah. Hijrah kuncinya itu ya Ustaz ya? Iya. Ya. Hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran hadis. Bukan katanya. Ya, kalau luar biasa. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustadz dan juga Pak Hadiana. Saya izin undang untuk bergabung Pak Hadiana. Untuk voice-nya, suaranya mungkin bisa di-unmute, oke? Sudah bergabung ya Pak Hadiana? Siap, ini ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Hadiana, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ustadz Diono, yaitu dari Bapak Yana Maulana. Pertanyaannya adalah, tadi disebutkan unsur yang penting dari sebuah proyek adalah marketing. Bagaimana marketing yang sesuai syariah, aturan dan prosedurnya? Jazakallah. Silakan mungkin Pak Hadiana bisa mulai menjawab. Baik, terima kasih. Izinkan saya menginformasikan saja, bukan menjawab, tapi maksudnya ini informasi yang selama ini kami jalankan. Di kami ini seluruh unsur marketingnya adalah karyawan. Ya, saya ulangi, seluruh unsur marketingnya adalah karyawan. Jadi kami memang tidak mempergunakan agent. Ya, bahkan ini hampir di seluruh tahapan pekerjaan. Ya, ini hampir di seluruh tahapan pekerjaan. Maksud saya, pertama dari mulai proses pembuatan lahan, kami bebasin sendiri, bayar sendiri. Tidak ada konsultan atau apapun. Lalu proses perizinan kami lakukan sendiri, dari mulai izin lokasi sampai pengurusan sertifikat di BPN, pemecahan sertifikat, membayar pajak. Ya, yang tidak bisa kami lakukan sendiri adalah tanda tangan akte jual beli, karena kami bukan notaris. Jadi hanya itu saja. Jadi notaris itu juga hanya kami beri porsi untuk menjadi PPAT-nya, ya, pejabat pembuat akta tanah. Selain itu kami kerjakan sendiri, bayar pajaknya sendiri dan seterusnya. Caranya bagaimana? Kami jelaskan kepada notarisnya bahwa kami punya kemampuan untuk itu, dan kita sebelumnya berdiskusi, misalkan pemecahan sertifikat. Ya, notaris meminta pemecahan sertifikat. Lalu kami tanya, wahai notaris, ketika mencari sertifikat, ente larinya berapa? 100 km per jam kah atau berapa? Berapa tahun? Nah, kalau tidak lebih cepat dari kami, sudah nggak usah, biar kami yang kerjakan. Anda hanya cukup membantu kami membuatkan AJB saja, PPAT. Karena saya bukan MKN, bukan notaris, jadi nggak bisa. Nah, kalau bisa punya stempel, tak stempel sendiri juga, tapi nggak bisa. Nah, jadi semua proses pekerjaan itu harus dikerjakan sendiri. Ini yang mohon izin, kotak hitam kedua yang barangkali ya selama ini beredar di masyarakat, seorang developer itu adalah bos yang hanya duduk di belakang meja. Pagi ini saya di belakang meja, tapi habis ini saya ganti baju dan di lapangan, ya. Karena apa? Sang panutan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi, seorang pemimpin, seorang presiden, juga ketika ada satu pekerjaan, beliau di perang Khandaq, beliau ikut mengangkat batu. Beliau di Madinah membangun Masjid Nabawi, beliau ngangkatin kalau kita bahan bangunan. Jadi developer di root saat bekerja, saat perang, jenderal, prajurit, semuanya memegang senjata, semuanya ikut menembak. Jadi semua pekerjaan wajib dikuasai oleh seorang pemimpin. Dari mulai pembebasan lahan, pembayaran pajak, pembangunan, bahkan penjualan. Jadi saya juga
bantu jualan, ada handle sibuk, marketing lagi penuh, saya handle salah satu pelanggan. Mas, ini saya dipanggil gitu. Ya saya datang, ya Bu, ini berat, saya jelasin. Nah, deal 1-2 komisinya nanti buat karyawan saya. Kalau pekerjaan ibadah, dibuat happy, ya. Jangan sibuk dengan urusan yang nggak perlu, pergi sana, pergi sini, proyek ditinggal-tinggal, pengen untung banyak, pengen syariah, tapi nggak mau ngurusin. Bagaimana bisa begitu? Jadi intinya pekerjaan kami kerjakan sendiri, marketingnya kami bantu dengan seluruh staf yang itu statusnya adalah karyawan organik. Mereka mendapatkan honor bulanan, remunerasi, mereka mendapatkan fasilitas reimbursable cost, biaya penggantian operasional, kendaraan dinas, pulsa, rantai putus, ban pecah, semua diganti. Lalu kita sediakan konsumsi untuk makan siang dan seterusnya. Lalu kita berikan jasa produksi, japrot, kita berikan bagi hasil dari proyek. Maka di situ orang yang kita perintah di bawah kita insya Allah akan menjaga amanah. Kuncinya kita terapkan kepada mereka wajib jujur, wajib amanah. Ya, jadi mereka tidak kita berikan perintah hanya sekedar menjual, tetapi kita berikan perintah yang paling utama, mereka wajib menjaga nilai-nilai kesyariahan. Bahkan di tempat kami tidak boleh menerima booking kalau masih ada persoalan. Bahkan di tempat kita jika ada konsumen ragu, ya maka uang atau booking yang sudah kita tulis kita batalkan. Karena kita tidak menerima uang muka, kita tidak terima pembayaran dari konsumen. Kita menerima pembayaran setelah terjadinya akad, setelah terjadinya jual beli. Jadi seperti akad nikah. Sebelum nikah kita nggak colek-colek dulu, ya. Kita nggak sentuh. Pokoknya hanya ketemu saja, lihat, ya. Itu pun disaksikan orang tuanya. Nah, nanti setelah akad baru uangnya kita terima. Nah, itu kira-kira konsep marketing yang kami jalankan. Dan alhamdulillah tidak membuat kita rugi, tidak membuat kita dijauhi konsumen. Bahkan konsumen akhirnya mencari karena mereka sudah melek ilmu. Sekarang Masya Allah menyebar di mana-mana. Teman-teman konsumen kita itu mencari yang terbaik, mencari yang halalan dan thayyiban. Jadi tidak mencari di pinggir jalan yang roknya diangkat-angkat. Itu sudah enggak. Itu tahun 80 ke bawah itu. Ya. Yang generasi-generasi kita yang masih remajanya tahun 80 ngalamin itu. Kalau sekarang sudah tidak. Semua sudah tertutup, lebih syariah, mencari yang terbaik dan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditambahkan juga dari Ustadz Diono terkait masih pertanyaan yang sama. Ini bagaimana sih marketing yang sesuai syariah, aturan dan prosedurnya? Baik, pertanyaannya bagus. Jadi perlu diketahui marketing itu adalah dakwah. Karena marketing itu mengajak, dakwah itu mengajak. Jadi marketing itu bukan menghukumi. Dakwah itu bukan menghukumi. Ya, dakwah itu menyampaikan dan mengajak, bukan menghukumi. Hidayah dari Allah. Jadi bagaimana kita sebagai praktisi bank syariah, sebagai marketer, dan kita semua adalah marketer. Semua kita adalah pendakwah. Ya, maka kita semua yang hadir di syariah itu harus ketika masuk kita ajak siap hijrah, siap kita jihad, siap kita takwa. Ini harus ada dalam diri kita untuk menjadi seorang marketing, seorang pendakwah. Harus siap kita hijrah. Karena masuk ke bank syariah harus siap hijrah. Harus siap jihad. Harus siap takwa. Karena kalau ini nggak siap, maka akan sia-sia. Maka nanti tadi akan muncul bagaimana transaksinya, dia halal atau haram, transaksi riba, horor, itu masih tetap dijalankan. Maka begitu banyak transaksi di bank syariah masih banyak dikritisi oleh para ustadz. Kegiatannya nggak sadar itu melanggar syariat. Begitu banyak kita melihat praktisi bank syariah masih menampakkan wanita-wanita di depan dengan bibir merah, pipinya itu masih tetap ditonjolkan. Bagaimana ini akan dipercaya oleh umat?
Ya. Nah, ini nih harus menjadi perhatian karena ini dakwah. Sudah itu nanti akad-akadnya jangan sampai akad-akadnya tidak syar'i. Mesti ada denda keterlambatan gitu kan. Nah, ini harus menjadi betul-betul sampai kepada masyarakat dan ini bisa disampaikan dengan hikmah. Maka tagline yang sering saya sampaikan, siap kita hijrah, siap itu adalah syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Jadi bukan aturan dunia ketika kita sudah ngomong syariah. Al-Quran itu menjadi pedoman utama kita. Kita itu kejujuran. Ya, kejujuran itu tujuan amalnya. Ya, makanya ini penting sekali. Ya, penting sekali. Ya, jihad apa jihad? Janji istiqomah harus Anda dahulukan. Makanya semua kita mudah-mudahan jadi marketing, jadi takwa yang benar, Allah yang takwa. Apa itu takwa? Tuntunan Al-Quran kita wajib amalkan. Ini kira-kira menjadi marketing atau pendakwah syariah atau marketing syariah, betul-betul transaksi, kegiatan, akad itu harus betul-betul tidak boleh melanggar syariat Islam. Wallahu a'lam. Izin Mas, sedikit menambahkan. Baik, silakan Pak Hadiana. Ya, tadi ada yang terlewat sedikit tentang marketing yang sesuai dengan syariah. Pertama, prinsipnya adalah barang yang akan dijual itu sudah tersedia, sudah lengkap. Ya, tadi saya sampaikan di awal, kami membangun rumah jadi. Jadi kami ada lokasi 13,5 hektar. Ya, 13,5 hektar itu kami bangun seluruhnya. Jadi 1.225 rumah itu dibangun seluruhnya. Nanti kalau nanya dari mana uangnya, nanti bab lain ya. Nah, ini bangun seluruhnya, ya. Jadilah rumah dengan seluruh fasilitas yang ada. Ada 17 fasilitas yang kami miliki, seperti jogging track, lapangan bulu tangkis, lapangan basket, jalannya cor, lebar ROW-nya ada yang 20 meter, ada yang 10, ada yang 8. Paling ini butuh 6,5 meter untuk jalan lingkungan, dicor beton, lalu insya Allah dibangun masjid dengan kapasitas sekitar 700 jamaah, lalu ada kolam retensi, ada saluran induk kami buatkan, lalu lahan juga kami uruk, ya, lalu ada infrastruktur turap dan seterusnya. Intinya seluruh yang dibutuhkan termasuk pagar keliling. Pagar keliling itu seperti klaster, jadi klaster itu kan identik dengan perumahan mini, ya, jumlahnya 10, 20, maksimal 50. Di kami klaster itu 1.225 jumlahnya. Jadi di tempat kami namanya klaster, tapi jumlah unitnya 1.225. Jadi kita coba rubah image rumah subsidi yang seperti serasa kurang memanusiakan manusia, ya. Maka kita penuhi dulu unsur utamanya, yaitu barang kita miliki, kita lengkapkan izin, lalu kita bangun lengkap, barulah itu kita jual. Jadi itu prosedur marketing yang kami pahami sebagai namanya aturan marketing syariah. Yang model lain syariah kami tidak kenal. Yang menjual syariah tapi tanahnya masih kosong, masih belum ada rumah, saya nggak ngerti belajar di mana. Kalau kami belajarnya dari Nabi SAW bahwa kalau barang itu dijual harus sudah milik kita. Dan itu betul-betul tanah sudah 2 tahun lalu kami beli, kami lunasi, bayarnya pakai uang nyata, bukan pakai janji. Uangnya dari mana nanti babnya lain ya. Pokoknya selesai, rumahnya kami bangun, juga dibangun sendiri tanpa kontraktor, ya. Tadi saya sebutkan, beli lahan, urus izin, bayar pajak, membangun juga kami sendiri, ya. Saya beli material, lalu tapi ada staf sebanyak 12 orang untuk mengawasi proses pembangunan. Ada pengawas bangunan rumah, ada pengawas infrastruktur, ada pengawas tukang harian, ada pengawas saluran. Jadi semua itu adalah karyawan. Ya, jadi ini memang bisnis jangka panjang, ya. Tentu jadi heran kalau saya mendengar ada beberapa kawan developer pengembang tidak punya karyawan, semuanya dikerjakan sendiri. Ya, ini malah saya nggak masuk akal, entah belajarnya di mana. Jadi karyawan itu adalah SDM, ya, unsur penting dari sebuah produk properti. Tidak boleh karena tidak mungkin batu bata, besi, semen bisa menyambung menjadi rumah, ya, kalau tidak dikerjakan oleh SDM, ya, pengawas dan mandor serta tukang ke bawahnya. Jadi bangunan rumah
semua sudah lengkap, sampai dengan sertifikat sudah pecah, sudah split masing-masing bidang, ya bahkan pasos-pasumnya sudah kita pecah, jalannya itu hak pemerintah nanti, ya 40%-nya kita kembalikan kepada Pemda dengan serah terima pasos-pasum, ya nanti dibuatkan berita acara serah terima pasos-pasum kepada Pemda sehingga lengkaplah sudah tugas kita sebagai developer. Nah itulah tahapan marketing yang kami lakukan, yang kami pahami itu insya Allah mendekati syariah. Belum tentu 100% syariah. Apalagi yang nggak jadi dibangun rumahnya. Apalagi yang acak-acakan. Saya nggak ngerti lagi pengakuan syariah dari buku yang mana. Kok bisa ada perumahan mengaku syariah. Maka syariah ini adalah identik sekali dengan soleh atau ganteng. Masa soleh atau ganteng ngaku sendiri. Soleh atau ganteng itu sebutan orang. Orang merasakan, orang melihat, orang mengetahui kita. Tetangga kita mengetahui kita itu sebagai orang apa, orang baik atau orang males, orang soleh, tetangga yang menyebut, bukan diri kita. Maka penyebutan proyek kita, proyek syariah, itu sesungguhnya sesuatu yang agak kurang pas ya, kalau menurut saya. Maka ketika ada teman-teman menyebut perumahan kami, Pesona Prima Cikorepan 6, layak diberi predikat the best syariah of affordable housing 2020, ya kami hanya berucap biiznillah. Ini semua adalah izin Allah. Kami sesungguhnya tidak merasa apa-apa. Kami tidak juga merasa baik atau apa, karena justru kami tiap hari terus belajar mencari-cari kekurangan kita, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah. Ya, kita ini hanya sedikit merasa atau sedikit menduga kita ini baik. Kita tuh baik beneran atau enggak pernah tahu sebenarnya. Ya, enggak pernah, kan yang paling tahu baiknya itu istri kita, saudara kita, yang orang-orang terdekat. Bisa jadi di depan orang banyak kita seperti orang baik, tapi saudara dekat kita mengenalnya kita sebagai orang pelit, orang apa. Nah, ini bisa saja begitu. Maka klaim-klaim itu biarkan berjalan saja. Ya sebaiknya kita menulis sendiri apa yang akan kita lakukan. Maka marketing itu sesungguhnya berjalan secara natural, ya biarkan mereka melihat produk kita, sehingga ketika konsumen hadir di proyek kami selalu menyampaikan, Bapak Ibu silahkan lihat sendiri rumahnya, silahkan lihat sendiri fasilitasnya, silahkan lihat sendiri legalitasnya. Suka dan senang silahkan beli, nggak suka jangan. Bahkan silahkan beli di tempat lain. Jadi cinta itu tidak harus memiliki. Jadi yang penting Bapak Ibu mendapatkan rumah yang syariah. Belinya itu di kita atau di orang lain itu nggak masalah. Itu tidak masalah. Saya ulangi, konsumen itu yang penting membeli rumah syariah. Sesuai dengan syariah. Belinya di rumah tempat kita atau di tempat orang lain itu tidak masalah. Kalau tidak beli di rumah kita berarti kita belum syariah. Ya, jadi kalau misalkan menganggap kita syariah, silahkan beli. Enggak pun enggak mengapa. Betul-betul calon konsumen kita berikan pilihan yang sangat rileks. Ya. Bahkan ketika mereka ragu, mereka membatalkan, silahkan langsung batal saja. Kita ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti dia memang bukan jodoh kita. Gitu. Kira-kira gitu, Mas. Terima kasih Pak Hadiana atas tambahannya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini untuk Ustadz Diono ya, dari Pak Edi ingin bertanya, akad murabaha apakah masih ada asuransinya? Sementara asuransi masih dalam polemik hukum syariah. Apa upaya pemecahan masalahnya untuk pertanyaan ini? Silakan Ustadz Diono, kami persilakan. Baik. Jadi kita perlu ketahui akad itu terbagi 3, 1 tujuan, 2 konsekuensi, 3 karakter. Nah, di tujuan itu ada 3, 1 tabaru, 2 tijaro, 3 jaminan. Nah, posisinya asuransi ya itu untuk jaminan. Ya, jadi untuk menjamin, karena membeli KPR syariah itu dengan cara cicilan. Nah, asuransi ini untuk menjamin kalau terjadi sesuatu. Ulama berbeda pandang, berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, untuk di Indonesia,
di Indonesia fatwa DSN MUI itu membolehkan adanya asuransi. Jadi kebanyakan kita di Indonesia ya masyarakat mayoritas Muslim, tapi Islamnya itu karena orang tua yang belajar sedikit. Jadi banyakan, makanya DSN itu membolehkan karena banyak Islam kita itu kebanyakan adalah karena orang tua. Sementara untuk yang belajar, dia meyakinin asuransi itu nggak boleh. Asuransi itu nggak boleh, haram. Maka bagaimana cara mengatasinya? Karena bank itu lembaga jasa, bisa mengakomodir sepanjang tidak melanggar syariat. Nah, bagi masyarakat yang dia punya keyakinan bahwa asuransi itu adalah haram, bukan di akad murah bahaya, itu di akad jaminan ketika dia mengangsur itu asuransi itu. Bukan di akad murah bahayanya. Ya, di jaminannya, ya. Nah, dia membuat surat pernyataan. Surat pernyataan kalau terjadi sesuatu pada diri hamba atau pada dari objek ini, objek jaminannya, maka saya siap untuk menyelesaikan kewajiban. Buat surat pernyataan itu. Ini kita akan tambah jaminannya lebih daripada yang menggunakan asuransi. Jadi orang yang yakin dengan Allah, dia bukan menghambat orang lain, justru dia melebihkan. Jaminan saya tambah. Sudah itu tanda tangan dari ahli waris ikut menandatangani bahwa kami bertanggung jawab dari sisa kewajiban akan kami lunasi atau kami akan selesaikan. Jadi ada dua posisi yang dilakukan di situ. Jadi pada waktu saya masih di lapangan, itu mereka membuat surat pernyataan. Mereka membuat surat pernyataan, ya. Jadi mereka membuat surat pernyataan. Jadi di Bank Syariah di tempat kita bisa diakomodir mereka-mereka yang punya keyakinan bahwa asuransi itu haram, ya, tidak dibenarkan. Jadi dengan membuat surat pernyataan, sudah itu dia menambah jaminannya kepada Bank Syariah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Dono atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Rizal kepada Pak Hadiana. Menurut pengalaman yang sudah dilakukan, alur proses dari awal booking, bayar DP sampai dengan akad, bagaimana sih menjaganya agar sesuai syar'i? Kami persilakan Pak Hadiana untuk menjawab. Ya, terima kasih. Proses awal ketika konsumen hadir ke lapangan, mereka pertama pasti kami mintakan mereka untuk mengecek langsung barang yang akan mereka beli, yaitu rumah. Maka ketika calon pembelinya ada di Amerika misalkan, ya virtual, itu kami sementara saat ini belum terima pembelian begitu, belum terima. Walaupun mereka mau beli, kami nggak terima. Jadi mereka harus melihat dulu barangnya, ya. Lalu diajak keliling, barangnya karena sudah tersedia, sudah. Lalu setelah itu mereka mendaftar kepada kami sebagai calon pembeli. Daftar saja. Daftar namanya Mas Agus. Memilih blok B1 nomor 1, tipe 30 tanah 60. Nah, daftar. Maka setelah itu kami mintakan mereka untuk membuka rekening di BNI Syariah. Ya, nabung di BNI Syariah. Nah, BNI Syariah sudah dapat DPK nih, udah dapat tabungan dari calon konsumen kami. Ya, kami belum dapat apa-apa malah. Ya, baru dapat nama aja dan nomor HP. Nah, setelah itu mereka diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk slik OJK di checking lah atau apa. Nah, nanti silahkan prosesnya dilanjut dulu oleh pihak dari BNI Syariah untuk melakukan pengecekan terhadap calon pembeli rumah yang akan BNI Syariah jual ke calon konsumen tersebut, ya. Nah, setelah nanti sesuai dengan prosedur yang ada, ya, mohon dicatat selama itu kami tidak terima apa-apa. Saya ulangi, selama berlangsung itu kami tidak
terima apa-apa. Rp1 pun tentukan nanti mereka hadir di lokasi proyek kami. Maka di pagi harinya kami lakukan dulu proses jual beli ijab kabul dari kami pemilik rumah awal blok B1 nomor 1 tersebut, atau sekaligus misalkan 10 unit atau 20 unit atau berapa 168 juta misalkan satu unit rumahnya. Kalau 10 berarti 1,68 miliar. Itu ijab kabul selesai, baru setelah itu silahkan teman-teman dari BNI Syariah Bekasi atau mana itu melakukan proses jual beli dan serah terima ke konsumen yang tadi baru mendaftar itu. Barulah setelah itu nanti kita proses legalitasnya, kita bantu dengan tim kita, tim legal kita untuk membalik nama, membayar pajak, punya kemampuan tim untuk mengurus itu. Sampailah dia balik nama dan itu nanti mereka mencicil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di akad antara konsumen kepada BNI Syariah. Mungkin itu kira-kira jawaban. Baik, terima kasih Pak Hadiana. Kami pesan. Mas, sepertinya ada pertanyaan di atas. Boleh izin? Dari Pak Abu Sifa ya. Abu tentang Sifa. Ya, karyawan organik tertentu membutuhkan biaya operasional rutin yang fix. Gitu ya. Boleh dijawab? Boleh Pak. Ya, Pak Eki Abu Sifa. Jadi betul kami buat skemanya karyawan organik. Ya tentu ketika karyawan organik membutuhkan biaya operasional rutin, benar. Setiap bulan kita mencadangkan biaya operasional rutin ya sekian ratus juta ada ya, di atas 200-an lebih itu biaya operasional kita, dan itu tidak boleh tidak ada, dan itu harus kita cadangkan dan harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Intinya bisnis developer ini adalah bisnis yang harus kuat perencanaan. Saya ulangi, bisnis yang harus kuat perencanaan. Bahkan kalau kuat perencanaan pun tiba-tiba qadarullah ada sesuatu yang di luar dugaan. Berarti harus ada cadangan-cadangan. Ya. Jadi polanya kami tidak pernah membuka proyek baru sebelum proyek sebelumnya selesai. Itu rumusnya. Kami tidak ada namanya poli proyek. Kami polanya mono proyek. Satu proyek selesai, tuntas, barulah kami buka lagi yang berikutnya. Karena tadi ya mazhab yang kami pilih adalah mazhab mono, satu proyek. Ya teman-teman mungkin ada yang poli proyek. Ya resikonya kalau banyak ya memang jadi terpecah-pecah konsentrasinya. Maka ini pilihan jalan, tidak ada yang salah. Tidak ada yang paling salah atau paling benar. Ini pilihan jalan, yang mana yang lebih maslahat. Jika berkenan berbagi pengalaman, maka saya berbagi pengalaman cara kita bagaimana melangkah. Jadi kami selesaikan satu dulu, tuntas, seluruh kewajiban terbayar, bonus karyawan terbayar, japro terbayar, semua, pemegang saham dapat dividen dan seterusnya, baru kami buka proyek berikutnya. Insya Allah ini aman, nyaman, dan menenteramkan. Ya, jadi yang cara lain kami belum tahu. Ya, ini kan banyak pola, kayak permainan bola lah. Ya. Bisa pola menyerang dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, itu terserah. Ya, tapi kalau ditanya bagaimana kreasi Primalen kami, ya kami caranya begitu. Dan ini insya Allah sudah berjalan hampir 14 tahun, ya polanya seperti itu. 14 tahun dengan 8 lokasi. Alhamdulillah satu lokasi rata-rata 2-3 tahun saja selesai. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Hadiana atas tambahan untuk pertanyaan dari Pak Eki Abu ya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih Pak Hadiana, Ustadz Diono atas sharingnya pada hari ini. Mudah-mudahan ini justru menjadi pintu silaturahmi untuk kita semua, untuk kedepannya bisa saling sharing dan juga bersinergi, baik kerjasama dengan BNI Syariah maupun antar instansi atau lembaga lainnya.
dari itu saya ucapkan terima kasih. Sampaikan juga tuh, Jis. Ya, Sampaikan, Jis. Sampaikan itu. Sampaikan perumahan Cikahuripan di YouTube AMDK itu supaya mereka bisa lihat benar apa enggaknya kerjasama dengan Bekasi. Betul Pak. Untuk udah ada tuh kan peserta semua yang ingin mengetahui nih proyek Pak Hadiana, yaitu yang Cikahuripan yang ada di Bekasi dan bekerjasama juga dengan BNI Syariah Bekasi, Cikahuripan 6. Itu bisa tonton YouTube-nya Ustadz Triono. AMDK. Nah, ini AMDK Al-Jambi. Ini ada reviewnya ya Ustadz ya. Perumahannya seperti apa, diajak keliling-keliling juga. Saya udah nonton juga tuh Ustadz. Ini luar biasa sekali dan ada penjelasannya juga nanti terkait dengan perumahan syariah secara singkat. Baik untuk peserta juga boleh langsung kalau bisa komen, like, dan subscribe YouTube-nya. Insya Allah bermanfaat ke depan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya juga udah subscribe. Insya Allah satu Bekasi Ustaz. Nanti kita akan minta untuk subscribe. Hari ini. Itu marketing itu. Itu ya, marketing Ustaz. Itu. Ini marketing syariah juga ya Ustaz ya? Iya. Filmnya dibagi-bagi ya Mas. Iya. Bisa langsung datang lihat proyek juga ya Pak Diana kalau misalnya ada yang ingin lihat contohnya gitu ya Pak? Iya, harus gitu. Iya, baik. Pak Diananya dikenalin gitu kan? Lewat YouTube itu. Iya. Yang paling penting jangan lupa subscribe. Baik, terima kasih Ustaz Yono, Pak Diana atas kesempatannya sharingnya pada hari ini. Alhamdulillah sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dalam acara talk show singkat melalui Zoom meeting dengan tema membangun perumahan sesuai kaidah syariah. Semoga ini juga tadi menjadi pintu silaturahmi bagi kita semua. Dan juga banyak ilmu dan keberkahan yang kita dapatkan dalam acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai juga kita di penghujung acara. Kami dari tim panitia dan mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Dan juga insya Allah nanti kita akan bagikan rekaman secara lengkap pada acara Zoom hari ini. Agar sekiranya untuk peserta bisa ikut membaca dari atau mengikuti dari awal sampai akhir Zoom meeting ini. Dan juga kalau misalnya ada rekan-rekan atau teman-teman, keluarga, kerabat yang ingin bertanya terkait perumahan sesuai kaidah syariah, bisa tinggal tonton saja Zoom meeting kita pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sama-sama lengkapi dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Aziz Aranuddin, pemandu acara pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.